Apa yang akan kamu lakukan jika harapan satu bangsa ada di tanganmu? Inilah cerita timnas Indonesia dalam laga hidup mati melawan Cina. Halo sobat bola, hari ini kita bakal bahas momen epik dari pertandingan yang bikin jantung deg-degan, yaitu duel antara timnas Indonesia melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalian mungkin sudah tahu hasilnya, tapi yang lebih seru adalah drama di balik pertandingan ini. Gimana perasaan kita sebagai penggemar sepak bola Indonesia yang berharap besar? Yuk kita mulai dari awal. Gimana sih sejarah pertemuan kedua tim ini, dan kenapa laga ini jadi begitu krusial untuk Indonesia? Pertandingan melawan Cina ini bukan sekadar laga biasa. Sejak awal, laga ini sudah diprediksi akan penuh ketegangan. Mengapa? Cina sebagai salah satu kekuatan sepak bola di Asia selalu jadi lawan berat bagi Indonesia. Ditambah lagi pertandingan ini punya arti besar buat posisi Indonesia di klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau kalah, harapan untuk melangkah ke babak selanjutnya bisa terancam. Jadi seluruh bangsa benar-benar berharap pada performa maksimal timnas kita. Baru mulai, tapi udah ada drama. Apa yang bikin babak pertama begitu panas? Dari menit pertama, timnas Indonesia tampil penuh semangat, langsung menekan pertahanan Cina. Namun gak lama kemudian Cina mulai menunjukkan kelasnya dengan serangan-serangan balik cepat yang bikin jantung kita serasa mau copot. Salah satu momen menegangkan di babak pertama adalah ketika Cina nyaris mencetak gol, namun berhasil digagalkan oleh penyelamatan gemilang dari kiper kita, Nadeo Argawinata. Indonesia juga punya beberapa peluang lewat serangan balik, tapi belum berhasil memecahkan kebuntuan. Pikir babak pertama udah seru, tunggu sampai kamu lihat apa yang terjadi di babak kedua. Masuk ke babak kedua, tensi semakin tinggi. Indonesia meningkatkan intensitas serangan mereka, dan beberapa momen krusial yang nyaris mengubah jalannya pertandingan. Peluang emas datang dari pemain muda Indonesia, Arhan Fikri, yang hampir saja membobol gawang Cina melalui sundulan kerasnya. Namun sayang, bola hanya membentur mister gawang. Di sisi lain, Cina terus mengancam dengan permainan umpan-umpan pendek cepat yang membuat pertahanan Indonesia harus bekerja keras. Suasana semakin panas, tapi siapa yang beruntung di sini? Akhirnya pada menit ke-70, drama sesungguhnya terjadi. Cina berhasil mencetak gol lewat sebuah situasi set piece yang membuat pemain bertahan Indonesia sedikit lengah. Namun, momen paling menegangkan datang beberapa menit setelahnya, ketika Indonesia seharusnya mendapat penalti. Yap, sebuah pelanggaran terlihat jelas di kotak penalti. Namun wasit sempat ragu saat itulah VAR digunakan, dan setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, keputusan wasit tetap tidak memberikan penalti untuk Indonesia. Kontroversi ini jelas mengukas di hati kita semua. Kadang sepak bola bukan cuma soal menang atau kalah, tapi apa yang bisa kita pelajari dari laga ini. Meskipun Indonesia harus mengakui keunggulan Cina dalam pertandingan ini, ada banyak hal positif yang bisa kita ambil. Pemain yang semakin solid, pertahanan yang lebih disiplin, dan beberapa pemain muda yang mulai menunjukkan kualitas mereka. Tapi tentu yang paling penting adalah semangat pantang menyerah dari timnas kita. Kekalahan ini bukan
bukan akhir tapi justru jadi motivasi untuk terus berjuang di laga-laga berikutnya. Laga ini sudah selesai, tapi perjuangan timnas Indonesia masih panjang. Kamu siap terus mendukung mereka. Par masuk, suasana semakin panas, tapi siapa yang beruntung di sini? Akhirnya pada menit ke-70 drama sesungguhnya terjadi. Cina berhasil mencetak gol lewat sebuah situasi set piece yang membuatnya pemain bertahan Indonesia sedikit lengah. Namun momen paling menegangkan datang beberapa menit setelahnya, ketika Indonesia seharusnya mendapatkan penalti. Masuk ke babak 2, tensi semakin tinggi. Indonesia meningkatkan intensitas serangan mereka, dan ada beberapa momen krusial yang nyaris mengubah jalannya pertandingan. Peluang emas datang dari pemain muda Indonesia, Arhan Fikri, yang hampir saja membobol gawang Cina melalui sundulan kerasnya. Namun sayang, bola hanya membentur mistar gawang. Di sisi lain, Cina terus mengancam dengan permainan umpan-umpan pendek cepat yang membuat pertahanan Indonesia harus bekerja keras. Meskipun Indonesia mengakui keunggulan Cina dalam pertandingan, ada banyak hal positif yang bisa kita ambil. Performa yang timnya semakin solid, pertahanan yang lebih disiplin, dan beberapa pemain muda yang mulai menunjukkan kualitas mereka. Tapi tentu yang paling penting adalah semangat pantang menyerah dari timnas kita, timnas Indonesia. Kekalahan ini bukan akhir, tapi menjadi motivasi untuk terus berjuang di laga-laga selanjutnya. Dari menit pertama, timnas Indonesia tampil penuh semangat, langsung menekan pertahanan Cina. Namun gak lama kemudian Cina mulai menunjukkan kelasnya dalam permainan umpan-umpan pendek dia, yang bikin jantung kita serasa mau copot. Kiper kita Nadia Organisasi Indonesia juga punya beberapa peluang lewat serangan balik, tapi belum berhasil menghasilkan kebuntuan. Sepak bola di Indonesia. Laga ini menemukan dua tim yang sama-sama memiliki motivasi kuat untuk lolos ke Piala Dunia, menjadikannya pertandingan yang sangat kompetitif dan penuh drama. Dengan kedua tim saling menyerang dan bertahan, Cina sebagai tim yang diunggulkan secara peringkat melalui dengan kontrol bola yang baik dan serangan cepat. Namun timnas Indonesia bertahan dengan solid. Meski beberapa kali serangan balik Cina nyaris membuahkan gol. Salah satu momen yang adalah peluang Indonesia, Nadia Winata yang mendapatkan peluang pas dari Cina menyerang. Intensitas permainan meningkat drastis, Cina berhasil memecahkan kebuntuan, membuat dan situasi bola mati. Namun yang membuat juga mengisahkan sebuah kesalahan Indonesia biasa seharusnya mendapatkan penalti. Meninjau kejadian tersebut, tetapi keputusan wasit tetap tidak memberikan penalti, memicu kontroversi dari kekecewaan di kalangan penggemar Indonesia. Meski timnas Indonesia akhirnya kalah, pertandingan ini menunjukkan potensi besar dari skuad muda Indonesia. Mereka tampil berani menghadapi salah satu raksasa Asia, dan meskipun hasilnya tidak memihak Indonesia, ada banyak hal positif yang bisa diambil untuk pertandingan selanjutnya. Nah sobat bola, itulah drama dan cerita penuh emosi dari laga Indonesia melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sepak bola memang tak bisa diprediksi, tapi yang pasti kita akan selalu ada di belakang timnas Indonesia, mendukung mereka sampai akhir
Terus ikuti perjalanan mereka dan jangan lupa untuk selalu mendukung dengan sepenuh hati. Sampai jumpa di video berikutnya.